Hai semuanya, apa kabar? Pada video presentasi kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Sebelum masuk ke materi pertamanya, teman-teman tahu nggak sih ideologi itu apa? Jadi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Nah, kita masuk ke bagian sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa. Pada periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun, dalam praktek kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Sehingga pada periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Pada periode 1956 sampai 1965 pun yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Soeharto. Pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4, yang dimana pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dan dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 yaitu Badan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penetaran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Kemudian yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Kemudian yang kelima pada masa pemerintahan Megawati, di mana pada masa pemerintahan Megawati ini menitik beratkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Yang keenam yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun SBY menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang tergandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral,
Oleh karena itu, pelaksanaan juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu visi antara, yang merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap komunisme, marxisme, dan leninisme, kemudian mencegahnya berkembangnya paham liberal, kemudian larangan pandangan ekstrem serta penciptaan norma baru melalui konsensus. Nah, ideologi terbuka sendiri merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakat sejak lama. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts,